DPD 2 Partai Golkar Pinrang menyerahkan berkas bacalegnya ke Komisi Pemilihan Umum KPU Pinrang, Jumat 12 Mei 2023. Dari pantauan Tribun Timur, para kader berjalan dari Masjid Al-Munawir menuju kantor KPU Pinrang. Kurang lebih ada 50 kader Golkar yang datang ke KPU. Rombongan tersebut dipimpin Ketua DPD 2 Golkar Pinrang, Usman Marham dan Ketua Bapilu Golkar Pinrang, Mahyudin. Para kader mengenakan pakaian kesatuan berwarna kuning. Rombongan diterima langsung oleh PLT Ketua KPU Pinrang, Muh Ali Joding, Divisi Teknis, Yudiman, Divisi Data, Subair, serta anggota Bawaslu, Rifa Wardana dan Ruslan Wadud. Ketua Bapilu Golkar Pinrang, Mahyudin, mengatakan bahwa kedatangan rombongan Partai Golkar ke KPU untuk mendaftarkan bacalegnya guna bertarung pada pemilu 2024 mendatang. Ia juga mengatakan bahwa ada 5 anggota DPRD dari fraksi Golkar yang hadir dalam proses pendaftaran dan tidak ada yang keluar dari partai. Ketua DPD 2 Golkar Pinrang, Usman Marham, menyatakan optimis mendapatkan kursi Ketua DPRD dan menargetkan 12 kursi pada Pileg 2024 mendatang. Sekretaris DPD 2 Golkar Pinrang, Syamsuri membeberkan latar belakang 40 bacaleg Golkar yang didaftarkan. Latar belakang mereka bermacam-macam. Ada pengusaha, milenial, hingga tokoh masyarakat, ungkapnya. Jadi itu Pak Ketua. Tadi sudah disampaikan sama Sekretaris bahwa targetnya adalah 12 kursi. Tetapi Bapak Ibu perlu ketahui, hari ini kita lakukan pendaftaran. Tanggal 12 Mei 2023, alhamdulillah kami diantar pimpinan kecamatan 12 kecamatan. Kenapa dia mengantar? Berarti mereka juga itu punya tanggung jawab. Nah, oleh karena itu, kalau dilihat dari kondisi kedatangannya pimpinan kecamatan itu, berarti dia merasa memiliki Partai Golkar dan dia bertanggung jawab untuk memenangkan. Berbicara untuk memenangkan di sini, lebih bagus nantinya kalau komunikasi dengan Ketua Bapilu, Pak Mahyudin. Jadi nantinya itu tidak mungkin kami buka secara global, karena ini adalah dapurnya partai. Masing-masing partai memiliki dapur, jadi tidak mungkin dia mau buka secara gamblang. Tetapi insya Allah, mudah-mudahan harapan kami semua pengurus periode hari ini, insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi Ketua DPR di Kabupaten Pinrang. Itulah harapan kami. Nah, oleh karena itu mohon doanya. Selanjutnya nantinya ya penjelasan yang lainnya nanti disampaikan oleh Bapilu. Tetapi saya meyakini Bapilu juga tidak gegabah untuk membuka secara gamblang, secara terbuka, tetapi pasti punya trik-trik tersendiri sehingga kami jadikan sebagai Ketua Bapilu dan mereka sudah berpengalaman. Terima kasih. Pak Ketua, persiapan pilkada sendiri bagaimana? Ini kan sudah digaungkan dari awal untuk kemudian maju di pilkada, Pak Ketua. Kalau berbicara pilkada, sejak saya memegang Ketua Partai Golkar, saya sudah sampaikan kepada teman-teman, insya Allah kalau tidak ada halangan 2024 saya akan maju di pilkada Kabupaten Pinrang. Pak Ketua, terakhir soal kan kemarin di Hotel M itu ada pertemuan 8 partai itu tindak lanjut untuk kemudian bagaimana misalnya membentuk koalisi ke depan untuk Pinrang lebih baik atau lebih bagus, gimana Pak Ketua? Kembali pertemuan kemarin itu hanya semata-mata silaturahim sesama partai. Silaturahim karena bertepatan dengan bulan 1 Syawal. Jadi kita lakukan pertemuan-pertemuan sebagai anak Pinrang, kita berkewajiban untuk saling silaturahmi, berbagi informasi sesama ketua partai. Tapi potensi untuk kemudian 8 partai itu bisa berkoalisi gimana Pak Ketua menurut saya? Kalau berbicara sesuai dengan koalisi untuk pilkada nantinya kami belum pernah bicarakan, karena itu lagi-lagi itu adalah sifatnya silaturahmi. Hanya sifatnya silaturahmi. Belum sampai pembicaraan untuk pilkada waktu pertemuan dengan teman-teman ketua partai pada saat itu. Tapi dari pertemuannya itu dapat chemistry lah Pak Ketua ya, samaan pola pikiran bagaimana membangun Pinrang misalnya ke depan.
Kita hanya menyatukan persepsi bagaimana caranya membangun Pinrang ke depan. Hanya di situ. Sebagai anak Pinrang, kita juga ditakdirkan sebagai ketua partai. Apa salahnya kita membicarakan Pinrang ke depan? Kak, saya lihat dalam proses hari ini Golkar ada apa ya? Kayak Bapilu ini kan saya lihat orang-orang habisnya baru ini dalam struktur kepengurusan gitu. Maksudnya apakah ini upaya Golkar untuk persiapan merebut 12 kursi ini atau ada pertimbangan lain kira-kira kenapa ada perubahan-perubahan? Kita lihat kan apakah Golkar gimana? Pertama kami lakukan perubahan itu karena kita melihat ini masyarakat Kabupaten Pinrang ini harus didorong anak muda, kaum milenial. Nah kebetulan Ketua Bapilu Kabupaten Pinrang, Golkar Kabupaten Pinrang ini adalah kaum milenial. Nah, kita ini sebagai senior, bagaimana caranya kita mendorong adik-adik ini supaya dia juga punya kesempatan. Karena kenapa? Mereka ini dia cerdas. Semuanya kan cerdas, cuma tidak ada kesempatan yang diberikan.